Ibu dan Bapak, rekan-rekan muda, anak-anak, saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja hadir saat ini maupun yang berada di rumah, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Apa kabar hari ini? Penuh sukacita? Tentu saja kita memohon rahmat sukacita. Kalau Anda lihat saya kali ini memakai warna apa ini? Pink ya. Dalam liturgi ini hanya 2 kali pakaian pink ini digunakan, yaitu pada Minggu Advent yang ketiga yang kita kenal dengan Minggu Gaudete, artinya sukacita, dan nanti pada Minggu ke-5 Prapaskah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan semakin dekat berada di antara kita. Itulah sukacita yang mau kita rayakan pada Minggu Advent yang ketiga ini. Maka mari kita sejenak bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat dalam situasi apapun. Kita boleh dan masih boleh terus mengimani Yesus Kristus Sang Terang dan Sang Jalan yang datang hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kemurahan hati-Mu Kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus untuk memperbarui dunia ini. Kami mohon teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu, sehingga kami pun benar-benar turut diperbaharui dalam kemurahan-Mu, dalam sukacita baru, sebab Dialah Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan bacaan Sabda Allah pada Minggu Advent yang ketiga ini, saya teringat 2 kisah. Kisah yang pertama ingin saya tunjukkan dengan, Anda tahu ini apa? Kelihatan enggak kira-kira? Ini raport SD saya. Maka kelihatan toh, penampilannya udah lecek gini ya. Saya masuk SD, ternyata kalau dilihat nih, pada 1 Juli 1979. Nah ini rapotnya saya masih punya. Apa yang ingin saya katakan dengan rapot ini? Di situ ada tanda tangan dan nama kepala sekolah dan guru kelas saya. Namanya Bapak Amdi. Tentu beliau sekarang sudah almarhum. Dialah orang yang pertama kali mengajari dan melatih saya ca, lis, tung, membaca, menulis, dan berhitung. Saya masih ingat kalau saya mengenang kembali bagaimana beliau mengajari dan melatih itu. Dan Anda tahu apa perasaan saya waktu itu? Sebagai anak kecil, betapa gembiranya saya dan rasanya hidup itu, kalau saya lihat ya, penuh semangat karena bisa membaca, lalu bisa menulis meskipun tulisannya masih agak-agak seperti apa ya, cacing gitu, belum rapi sekali gitu ya, belum rapi banget, dan juga mulai bisa menghitung. Rasanya ada dunia baru yang membuat saya semangat untuk sekolah. Dan dalam catatan catur wulan pertama, Pak Amdi ini bilang begini, masih ada nih tulisannya beliau. Rajin-rajinlah belajar di rumah dan baca buku pelajaranmu, pasti nilaimu gemilang. Ini catatan. Saya bersyukur dan memiliki harapan waktu itu
dengan bisa membaca dan bisa menulis serta menghitung rasanya asik begitu ya. Ada masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua saya tunjukkan. Ini kunci. Bukan berangkas ekonom ya, bukan. Ini kunci mobil. Mengapa saya tunjukkan kunci ini? Saya ingin mengatakan dulu waktu saya masih frater dan diutus ke tanah Papua, seorang Romo pembimbing saya, almarhum Romo Sugondo Serikat Yesus, itu memberi saya tugas pertama ketika saya bertanya, Romo, tugas saya apa? Saya membayangkan akan diminta memberi ibadah di stasi-stasi atau ke kebun, karena kami punya yang namanya duskul untuk pelatihan pertanian. Saya kira tugasnya akan seputar itu. Tetapi beliau mengatakan, tugas pertamamu adalah, karena saya tahu kamu tidak bisa setir, belajar nyetir. Maka selama sebulan, saya dilatih oleh karyawan untuk bisa nyetir mobil. Di Sorong waktu itu ya. Rasanya bagaimana? Surprise. Sesuatu yang saya tidak bayangkan dulu, saya bisa setir mobil dan diajari dan dipercaya untuk bisa menggunakan mobil demi karya pelayanan atau kerasulan di sana. Romo itu hanya mengatakan ini di tanah di mana kita berkarya untuk misi. Situasi tidak gampang, maka kamu harus siap sedia dalam situasi apapun, termasuk kalau malam-malam ada orang minta tolong, siap pergi nyetir misalnya, mengantar ke rumah sakit dan sebagainya. Karena harus mandiri. Lagi-lagi saya mengalami suatu harapan baru bahwa ke depan itu rasanya menarik gitu ya, dengan sesuatu yang selalu ada hal baru. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dua ilustrasi ini mau menunjukkan pada saya tentang sosok Yohanes Pembaptis. Yang kita baru saja dengarkan, kisahnya tidak hanya hari ini, tetapi juga minggu yang lalu. Dia adalah saksi, seseorang yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah akan selalu memberikan jalan. Bahwa Allah tidak pernah tinggal diam kepada mereka yang selalu mengharapkan sesuatu yang dinanti-nantikan. Allah selalu ingin dalam dirinya sendiri menunjukkan jalan belas kasih agar orang itu mampu maju, semakin berkembang sebagai manusia yang adalah citranya sendiri. Itu keinginan Allah dan Yohanes Pembaptis menunjukkan itu. Dan tidak hanya itu, Yohanes Pembaptis bahkan menunjukkan sang jalan itu ada sekarang. Dekat dengan kamu. Siapa dia? Siapa? Yesus. Dan inilah jiwa besar Yohanes Pembaptis. Maka dia dipuji oleh Yesus dalam teks yang lain sebagai nabi yang terbesar. Karena apa? Selain dia menunjukkan jalan, bagaimana Allah selalu memberikan kesempatan, solusi, dan jalan tertentu dalam hidup kita, dia sendiri ketika Yesus sudah datang, dia mengatakan, inilah sang jalan, bukan aku. Aku hanyalah orang biasa yang berada di padang gurun dan berseru-seru, luruskanlah jalan Tuhan. Tetapi kalian, jumpailah Yesus, sambutlah Yesus, siapkan dirimu untuk menerima sang terang itu, untuk menerima sang jalan itu. Itulah yang kalian nantikan. Persiapkanlah, bertobatlah, bukalah seluas-luasnya hatimu. Atau Paulus dalam bacaan yang kedua mengatakan, jangan padamkan rohmu. Tetaplah ada di dalam rahmat yang telah kita terima melalui baptisan.
apapun yang telah kita terima di dalam hidup kita. Jangan lihat aku, Yohanes Pembaptis mengatakan. Lihatlah siapa? Lihatlah Yesus. Biarkan Yesus masuk dan bekerja di dalam dirimu. Dan ini kata-kata Yohanes yang paling menarik bagi saya. Yohanes mengatakan, biarlah Dia, artinya Yesus, semakin besar dan aku, Yohanes, semakin kecil. Saya masih ingat dulu waktu mau tes masuk Serikat Yesus itu ditanya, apa teks yang paling berkesan? Yang tadi saya katakan, Yohanes 3:30. Biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Ning saiki aku isin dewe. Aku semakin besar ini. Ya, dulu saya kecil, ya, sekarang makin besar nih ya. Itu joke ya. Tetapi yang paling penting ya, kita diberi rahmat oleh Tuhan untuk juga seperti Yohanes Pembaptis menjadi saksi untuk bersama-sama berjalan bersama siapapun juga, anakmu, suamimu, istrimu, kakak, adik, sahabat, teman, agar kita sama-sama berjalan kepada Yesus. Menyambut sang terang di dalam hidup kita. Jadilah teman seperjalanan untuk maju di dalam jalan Tuhan. Itulah makna pertobatan. Tidak hanya menyesal atas dosa-dosa, itu langkah pertama. Langkah berikutnya adalah apa yang dapat kita kerjakan kalau kita sudah menyesal. Jadilah saksi bagi siapapun bahwa Tuhan dekat dan beserta kita. Itulah panggilan pertobatan kita. Siap Bapak Ibu, saudara dan saudara yang terkasih, siap ya? Kita sungguh berharga dan bernilai di mata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus senang sekali bahwa kita semua siap untuk menyambut dan berjalan bersama Yesus menuju sukacita. Inilah Gaudete, kegembiraan yang kita rayakan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kita hening sebentar. Kita merasakan bagaimana Tuhan selalu memberikan jalan bagi hidup kita. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Tuhan selalu membuka jalan. Seringkali mungkin kita tidak paham ya jalannya, tetapi Dia selalu menyiapkan jalan bagi kita. Dia ada di samping kita, menuntun kita. Supaya apa? Supaya kita makin dekat. Supaya tidak padam rohmu. Supaya kamu menjauh dari yang jahat. Supaya kamu memberikan sukacita dan tahu berdoa dan bersyukur. Itulah kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Dan Dia memberikan cinta dan kekuatannya itu setiap hari. Kalau Anda bisa nyanyi bareng-bareng ya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day,
He will make a way. He will make a way. Amin. Katakanlah kepada yang tawar hati, tabahkanlah hatimu dan jangan takut. Lihatlah, Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sakramen ini Engkau menganugerahi kami roti kehidupan kekal, serta anggur sukacita sejati. Semoga karenanya kami semakin dikuduskan sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran, yaitu Putra-Mu sendiri yang akan membawa kami sampai hidup yang kekal. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita berterima kasih kepada semua pelayan liturgi pada misa pagi ini, prodiakon, mistinar, lektor atau lektris, kor, organis, komsos, petugas tata tertib, koster, dan semua saja yang ambil bagian dalam perayaan ini. Terima kasih juga Ibu Bapak, rekan-rekan muda, adik-adik yang datang di gereja ini, juga saudara-saudariku yang berada di rumah. Selamat hari Minggu, senantiasa menjadi teman perjalanan, brothers and sister keeper dalam jalan menuju Tuhan, mengalami Tuhan dan bersyukur atasnya.